Indonesia harus menjadi juara dalam produk hortikultura. Kalau mau jadi juara, ya visinya harus besar, kerjanya juga harus besar, bukan menyerah pada mekanisme pasar. Orientasi kita di Komisi 4 dan Republik ini itu adalah pada kemandirian dan kedaulatan. Ini semuanya produk asing, dan petani kita tinggal tunggu mati saja. Kalau hanya sekedar mau impor, ngapain saya jadi anggota DPR RI di sini? Ngapain saya masuk PDI Perjuangan? Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari Timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, pada konten video kali ini kami kembali mengupdate informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Kali ini masih datang dari anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur. Dia adalah Yohanes Franciscus Lema atau dikenal luas dengan nama Ansi Lema. Ansi Lema memang anggota DPR asal Nusa Tenggara Timur. Tapi ia tidak hanya bicara kampung halamannya Nusa Tenggara Timur. Ia bicara Indonesia karena dia adalah wakil rakyat Republik Indonesia. Ya, seperti dalam rapat pada Rabu 11 November 2020. Ia bicara bangun kedaulatan, jadikan Indonesia juara produk hortikultura. Pada Rabu 11 November 2020, Ansi Lema melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU Panja Ekspor dan Impor dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADI dan Asosiasi Pengusaha dan Petani Hortikultura. Topik yang dibahas adalah urgensi pengembangan hortikultura di Indonesia. Dalam RDPU tersebut, Ansi menegaskan persoalan yang dihadapi dalam kemajuan produk-produk hortikultura dalam negeri adalah permasalahan ideologi. Pertanyaan bagi Ansi adalah, apakah Indonesia mau keluar sebagai negara dengan kedaulatan penuh, ataukah hanya sebagai negara yang cukup dengan ketahanan pangan saja? Jika berorientasi pada kedaulatan, maka Indonesia harus benar-benar membangun mekanisme pengembangan hortikultura yang jelas. Misalnya, produk-produk hortikultura apa saja yang bisa didorong sebagai komoditi utama. Maka, kita perlu memanggil Kementerian Pertanian atau Kementan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, lalu duduk bersama-sama dengan Komisi 4 dan kalangan pengusaha atau industri. Indonesia harus membuat pilot project. Hendak menanam produk apa? Di mana akan ditanam? Bibit atau benihnya seperti apa? Apakah lahannya berstatus aman? Serta intervensi kebijakan apa saja yang harus dilakukan. Jika kita hanya berorientasi pada ketahanan, maka impor adalah jalan keluar termudah dan kerap menjadi pilihan selama ini. Ansi mengemukakan bahwa impor tidak bisa menjadi solusi. Jika impor terus-menerus dilakukan, maka petani kita akan mati. Situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah saatnya bagi kita untuk memutar penuh haluan pertanian kita ke arah kedaulatan pangan. Sahabat sekalian, simak video lengkap pernyataan Ansi Lema terkait kedaulatan pangan menuju Indonesia jadi juara hortikultura berikut ini. Berikan waktu kepada Pak Ansi Lema dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan Pak Ansi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Budi, kalau bisa penuhi dari impor, ngapain kita susah-susah bangun pertanian? Untuk apa kita kerja capek-capek? Kan banyak produk dari luar yang bisa kita masuk. Yang penting food security, ketahanan pangan tercapai, kan begitu. Saya ingin katakan bahwa ini problemnya problem ideologi, problem paradigmatik. Saya mau menggarisbawahi tadi yang dikatakan Indonesia harus menjadi juara dalam produk hortikultura. Kalau mau jadi juara, ya visinya harus besar, kerjanya juga harus besar, bukan menyerah pada mekanisme pasar. Dan politik pertanian harus berpihak kepada bukan sekedar ketahanan pangan. Karena itu soal aksesibilitas dan semata soal ketersediaan. Orientasi kita di Komisi 4 dan Republik ini itu adalah pada kemandirian dan kedaulatan. Kita paham dulu akar dari paradigma ini. Sehingga jujur, saya sangat tertarik kalau bicara soal apa kerja-kerja kita. Kalau melulu orientasi kita pada ketersediaan dan pada ketahanan, mohon maaf, lama-lama yang menguasai pasar kita ini semuanya produk asing dan petani kita tinggal tunggu mati saja. Justru dalam situasi pandemi COVID ini, ketika produk pertanian ini yang bisa menjadi pertahanan kita, mestinya hari ini kita memutar balik arah dan orientasi paradigma kita. Bagaimana? Kembangkan produksi dalam negeri kita. Saya omong konkret, saya menyambut yang dikatakan oleh Pak Daniel Johan tadi, Pak Ketua. Mungkin kita perlu buat semacam role model, pilot project. Kira-kira produk hortikultura apa
berdasarkan kajian, analisis, dan lain-lain di Indonesia hari ini yang bisa kita dorong untuk menjadi juara. Lahannya di mana? Mengkonsolidasinya di mana? Lahan itu apa? Intervensi apa yang harus kita lakukan? Benihnya seperti apa? Ajak Kementerian Pertanian, KLHK, lewat mekanisme perhutanan sosial, Komisi 4. Kita bicara bareng-bareng. Kalau hanya sekedar mau impor, ngapain saya jadi anggota DPR RI di sini? Ngapain saya masuk PDI Perjuangan? Serius ini saya ngomong. Tolong kita berpikir dalam kerangka kedaulatan. Kita berpikir dalam pikiran seorang petani, tidak melulu pikiran seorang calo. Mohon maaf. Kenapa? Karena ini mendasar, bos. Karena itu konkret, mungkin kali depan kita perlu melibatkan lebih banyak lagi stakeholder. Karena menurut saya, karena ini kerja besar, butuh sinergi multi pihak. Kita bagi peran. Komoditas apa yang mau kita dorong? Tadi Pak Ketua sudah omong soal durian. Lahannya di mana? Bibitnya bagaimana? Dari hulu sampai hilir kita bereskan. Itu baru kita mau serius bernegara, membangun sektor hortikultura kita. Tapi kalau kita cuma ngomong pada hal-hal yang kecil, kita nggak akan ada kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Nah, saya terus terang berharap bahwa Komisi 4 ini mengawal betul sebuah visi besar tadi, bahwa Indonesia harus menjadi juara dalam hortikultura. Nah, ini penjabarannya, derivasinya nih kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan supaya terukur. Kalau tidak, kita ini hanya omong, setelah ini selesai, besok omong lagi, selesai, lusa omong lagi, tidak kemana-mana kita. Dan bapak-bapak, kalau bicara soal Komisi 4, pengawasan kami sudah kencang, Pak. Kencang kami, Pak. Bukan diam-diam kami ini. Dan ideologi kami jelas, Pak. Identifikasi masalah kita udah tahu tadi. Mulai dari lahan, infrastruktur, kosnya, pembiayaannya, kita udah tahu semua identifikasi masalah. Potensi dan peluang pasar sudah dijelaskan tadi. Solusinya, step timingnya sudah disebutkan tadi. Nah, ini tinggal leadership. Butuh seorang konduktor untuk bisa mewujudkan sebuah orkestra hortikultura supaya kita jadi juara. Itu aja. Kalau kajian mah udah banyak. Dan di DPR itu kerja politiknya aja. Terima kasih bapak-bapak sudah memberi bobot ilmiah buat kami. Kerja akademis menurut saya sudah cukup. Yang berikut ini adalah political will dan political action. Dan kita mulai dari yang konkret. Saya kira itu. Saya kembalikan. Demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.